Oleh sebab itu, kalau dia terpapar sama estrogen terus, ada beberapa organ, khususnya organ reproduksi, yang bisa saja sel-selnya berubah menjadi sel kanker. Dengan alasan satu dan lain hal tidak ingin punya anak, otomatis kan organ tersebut itu terpapar hormon estrogen terus-menerus gitu kan. Tidak pernah istirahat. Pada episode kali ini kita akan membahas tentang child free atau keputusan tidak memiliki anak. Baru-baru saja seorang influencer mengumumkan bahwa dirinya memutuskan untuk child free. Nah, tentu keputusan ini membawa banyak sekali pro dan kontra, utamanya dalam hal hak asasi manusia ataupun juga dari sisi keagamaan. Nah, kita akan membahas child free dari sisi kesehatan wanita. Apakah keputusan child free ini dapat memberikan dampak terhadap kesehatan wanita? Jadi pada kesempatan kali ini, Insight Podcast akan mengundang seorang dokter spesialis obstetrik ginekologi untuk membahas child free dari sudut pandang kesehatan wanita. Yaitu ada Dr. Ardiansyah Dara Syahrudin, SPOG MKes. Oke deh, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Apa kabar ini? Baik dokter, apa kabar dok? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Iya, semoga sehat selalu dokter ya di masa ini seperti saat ini. Nah dokter, langsung aja nih kita bahas tentang child free. Menurut dokter sendiri, apa sih sebenarnya tanggapan dokter seorang dokter obgyn nih melihat fenomena child free di marak-maraknya di Indonesia dibahas? Oke, jadi sebenarnya child free ini mungkin di Indonesia ini baru mulai terdengar. Jadi gini, pengertian child free adalah sepasang suami istri yang bisa memiliki anak sebenarnya, tetapi dia nggak mau punya anak. Ya. Ya kan? Jadi dia belum tentu infertilitas. Kalau infertil atau dia mandul, bahasa awamnya, itu lain cerita ya. Ini belum tentu. Ya. Tapi dari awal memang dia udah nggak mau nyoba punya anak. Dan di Indonesia ini baru mulai jadi jadi bahan omongan, perbincangan, karena beberapa waktu yang lalu mungkin ada semacam artis atau influencer atau ya? apa tuh yang ngomong tuh. Ya, saya dengarnya begitu ya, sekilas saya lihat di Instagram juga ada baca kayak gitu. Nah, saya mau cerita dulu sedikit. Tahun 2017, saya pernah reuni SMA yang ke-90 tahun, SMA saya. Kebetulan saya dari SMA Canisius di Jakarta. Saya ketemu jadi teman-teman SMA saya nih. Kita lulus tahun 97, itu tahun 2017, berarti setelah 20 tahun kita lulus. Iya. Ya kan, 20 tahun lulus saya ketemu teman saya. Waktu itu ada bikin acara di suatu gedung besar. Saya duduk bersampingan. Teman saya ini, dia orang Indonesia, kebetulan orang Chinese Indonesia. Dia ini di Amerika S1-nya di MIT. MIT itu kayak ITB-nya Amerika. Yeah. Di Boston kalau nggak salah ya. Terus kemudian S2-nya dia di Stanford. PhD-nya pun di Stanford. S3-nya di Stanford. Itu semua kampus-kampus yang beken di Amerika. Ya. Dia kerja di Intel. Kamu tahu Intel yang perusahaan yang komputer gitu ya? Iya, yang bikin Intel Core ya. Dan Intel Core dan segala macam ya. Dan itu bertempat di Silicon Valley. Silicon Valley itu dekat San Francisco, tempatnya Apple dan segala macam gitu ya. Silicon Valley itu. Dia di situ. Nah, jadi waktu itu 2017 sekitar bulan November, dia nanya sama saya, anak ada berapa, Dar? Saya cerita, anak saya 2, 2017 itu kebetulan baru ada 1 lahir. Otomatis saya balik nanya kan? Iya. Nah, kamu anak berapa? Oh, saya nggak ada anak, Dar. Wah, saya nggak enak juga nanyanya kan? Iya. Waduh, saya takutnya menyinggung kan? Terus tapi dia jelasin, tapi ini bukan berarti karena gue infertil. Emang gue dan istri sepakat nggak mau punya anak. Child free kan? Iya. Cuman pada saat itu, saya kaget juga dengar itu tahun 2017. Saya tanya, kenapa alasannya? Dia bilang, kita nih orang Asia tinggal di Amerika. Di Amerika itu keras, dia bilang. Iya. Kalau orang bilang hidup di Jakarta aja keras, Amerika lebih-lebih lagi. Kita ini bangsa kelas 2. Orang Asia dan bukan Asia Amerika ya, kita Asia dari Indonesia. Jadi akhirnya kami takut nanti anak kita nggak bisa survive atau sesukses kita. Oh begitu ya. Istri saya bilang istri orang Indonesia juga, dia bilang. Oh begitu.
Terus yang aneh dia bilang, tapi kami berdua ada pet, ada pelihara anjing. Iya. Nah, itu lebih nggak masuk lagi di kepala saya. Saya nggak salah dengar, saya tanya, maksudnya gimana pelihara anjing? Iya. Loh enggak kan, lu punya anak kan, lu jaga, ya kan, lu main sama dia, ya kan, lu bawa dia rekreasi dan segala macam. Kalau pet kan juga begitu, hewan peliharaan. Iya. Anjing dia bilang. Jadi jangan lu lihat kayak orang di Indonesia, mungkin anjing ini kan benar-benar kita kayak bagian dari keluarga kita, cuman bedanya kita nggak usah terlalu mikirin masa depannya. Iya. Dia nggak perlu sekolah, dia nggak perlu bekerja, tetapi dia sebagai makhluk yang menyenangkan hati kita, yang bisa kita share kasih sayang, pergi sama-sama, saling jaga, itu kita dapatkan seperti kita sama anak. Iya. Wah, maksud saya ini konsepnya ini agak luar biasa nih. Mungkin orang ini bagi saya terlalu pinter ya, sampai seperti itu. Nah, tapi ketika kemarin Iin ngabarin saya untuk kita podcast malam ini tentang child free, saya jadi keingat teman saya itu. Oh, ternyata memang di luar negeri itu banyak kayak gitu, terutama di negara-negara Eropa gitu ya, Amerika atau negara Eropa, bukan di negara Asia. Jadi karena mungkin mereka hidupnya individualistik, makanya kalau kita lihat film-film kadang-kadang dia cuma pelihara anjing lah, terutama yang mungkin di sana ya, seperti itu. Jadi beda sama kita yang budaya kita terutama ya, ketimuran ini masih lazim-lazim, masih wajar. Itu kan sesuatu yang agak tidak wajar sebenarnya. Benar. Gitu loh. Nah, sekarang gini, bagaimana kita kaitkan child free ini ke kesehatan reproduksi? Itu topik utama kita malam ini. Benar, Dok. Iya kan? Ya. Jadi gini, perempuan itu ada hormon yang dominan namanya estrogen. Orang bilang ini hormonnya perempuan, padahal di laki-laki juga ada, walaupun kadarnya sangat rendah. Karena yang utama di laki-laki itu hormon seksnya itu testosteron. Ya. Nah, hormon estrogen ini pada wanita itu muncul dan nanti dia akan hilang. Kalau sudah hilang, saat itulah dia disebut menopause. Iya kan? Nah, estrogen ini bekerja ke seluruh tubuh wanita. Ke organ-organ tertentu, hingga juga ke mood-nya dia. Ya. Makanya kita lihat, kalau perempuan yang sudah menopause, sudah berhenti mens, dia biasanya agak moody. Iya. Ya kan, makanya kalau kita punya teman marah-marah melulu, lu kenapa sih lu udah menopause ya? Kita suka bercanda gitu ya. Iya, Dok. Karena kalau marah-marah, uring-uringan ya, jangan-jangan kamu menopause dini. Iya. Ya maksudnya karena itu. Jadi memang hormon estrogen ini hormonnya perempuan lah. Orang suka bilang seperti itu. Nah, itu sudah diatur di dalam tubuh kita. Tuhan sudah men-setting. Jadi perempuan tuh ada progesteron, estrogen, dia mens, berubah lagi, ulang lebih seperti itu. Hormon estrogen ini diproduksi sama sel-sel telur. Ya kan? Ovarium, indung telur lah. Nah, jadi makanya orang kalau habis mens nanti makin berkurang indung telurnya. Makanya sampai dia udah tua, umur 50 tahun, udah habis, dia habis. Nggak ada lagi yang produksi estrogen. Ya kan? Ya, Dok. Nah, tetapi kalau perempuan ini normal-normal yang lain ya, yang wajarnya dia umpamanya hamil. Umpamanya perempuan itu hamil, otomatis dia kan tidak mens. Iya, benar. Iya kan? Jadi otomatis paparan estrogennya jadi agak berkurang. Tidak seperti bulan-bulan sebelumnya. Iya. Setiap bulan kan perempuan kena paparan estrogen, seperti itu ya. Nah, oleh sebab itu kalau dia terpapar sama estrogen terus, ada beberapa organ, khususnya organ reproduksi, yang bisa saja sel-selnya berubah menjadi sel kanker. Kita ada istilahnya estrogen-related cancer. Iya. Itu organ-organ apa? Organ kandungan. Jadi kalau kita lihat organ kandungan kan itu ada rahim, dan kedua indung telur, kan kalau gambar rahim itu kayak kepala banteng gitu ya. Jadi ada rahim di tengah, kedua indung telur, dan juga payudara. 3 organ ini, karena payudara itu sebenarnya juga bagian daripada organ reproduksi sebenarnya. Jadi payudara, rahim, dan kedua indung telur, kalau terpapar estrogen terus-menerus, dia bisa berubah selnya. Nah, selnya itu bisa berubah mulai menjadi ada tumor jinak, kayak miom, kista, hingga bisa menjadi kanker. Kista, kanker rahim, kanker ovarium, bahkan kanker payudara. Makanya kadang-kadang kayak orang kanker payudara ya, tidak heran tuh ada salah satu terapinya, dia dioperasi, diangkat indung telurnya supaya dia nggak produksi estrogen lagi. Karena berhubungan, Dok ya? Memang tidak semua perempuan yang tidak hamil, jadi tidak hamil sekali lagi memang bisa karena pilihan child free itu, atau dia infertil ya. Tidak semua memang dia punya risiko ke sana. Risiko kanker itu kan
terutama kanker payudara, rahim, dan kedua indung telur, ovarium, itu kan juga besar sekali peranan faktor keturunan. Iya, betul. Jadi Genetik, kalau Dok, ibu kandungnya punya, ya genetik, punya kanker ovarium, anak perempuan kandungnya tuh harus hati-hati. Begitu juga payudara. Nah, cuman kalau umpamanya dia memang dengan alasan satu dan lain hal tidak ingin punya anak, otomatis kan organ tersebut itu terpapar hormon estrogen terus-menerus gitu kan. Tidak pernah istirahat. Ya? Benar-benar. Iya kan, kalau dia hamil kan istirahat kurang lebih dalam tanda petik istirahat 10 bulan. 10 tidak bulan. terpapar. Kalau menyusui, Dok, masih terpapar nggak? Agak masih kurang juga lah. Masih kurang. Jadi dia ada beberapa waktu ya. Jadi memang kadar estrogennya kan sudah mulai naik, tetapi tidak seperti orang hamil ya. Jadi pada saat dia hamil 1, 2, atau 3 kali, otomatis badannya ini istirahat. Iya. Ya kan? Nah, jadi dia tidak terpapar hormon, terutama organ-organ itu tadi, payudara, rahim, dan indung telur. Nah, itu yang disayangkan sebenarnya. Jika ada, bagi saya, ini pandangan saya sebagai dokter kandungan ya, saya agak sedikit menyayangkan jika ada seorang wanita yang mungkin bisa memiliki anak, bisa hamil, tetapi memilih tidak. Tentunya mereka punya alasan yang kita hormati, tetapi dari kacamata saya menyayangkan itu. Kenapa? Karena banyak juga pasien-pasien saya yang ingin memiliki anak. Iya, betul, Dok. Yang bersusah payah, dengan keringat, dengan tangisan untuk memiliki anak, tetapi nggak dapat. Ya kan? Sedangkan mungkin ada orang yang mungkin pertimbangan tertentu. Makanya itu tadi awali dengan pembukaan teman saya ya, saya di Amerika, yaitu dengan pertimbangan itu dia takut anaknya nanti nggak survive, atau dia takut nanti dia gagal dalam membina anak. Memang kan kita punya anak ya, kayak saya nih, saya punya anak umur 9 tahun dan 3 tahun. Di anak 9 tahun ini kadang-kadang udah mulai beda nih bandelnya nih. Kadang-kadang kita stres juga gitu loh. Sebelum kita mulai ini, saya pulang mau makan ya, dia gini-gini, saya kadang-kadang sempat agak kesel juga dalam hati saya. Atau memang begini ya barangkali ya. Kan selama ini beda ya, kalau anak masih kecil kan lucu-lucu. Kalau udah mulai agak gede gimana. Jadi kan anak itu kan memang, kita kan pernah jadi anak, kita tahu lah gimana dulu kita bandelnya sama orang tua gimana ya kan. Nah sekarang kita jadi orang tua nih. Nah mungkin orang-orang yang milih child free ini, dia sudah melihat itu di dalam film, di dalam keluarganya, keluarga temannya, sehingga dia ngerasa, oh gue mungkin lebih nyaman dengan kondisi seperti ini, gitu loh. Kadang-kadang kan dia pengen lebih dekat dengan pasangannya. Biasanya tuh kadang-kadang orang seperti itu, child free yang saya pahami, saya juga ada beberapa pasien, biasanya bukan child free, jadi biasanya kayak janda ketemu duda. Ya. Sudah punya anak berarti, jadi Dok, ketika dia menikah, dia sudah bawa anak masing-masing. Nah, child free dalam artian di pernikahan yang mereka yang kedua itu, mereka nggak mau lagi punya anak dari pernikahan itu, karena masing-masing udah bawa anak kan. Jadi udah cukup lah anak. Sekarang kita habiskan waktu berdua. Ya itu kita masih masuk akal. Ya kan, yang agak aneh memang yang orang baru-baru menikah ini. Oke, lanjut Dok ya. Jadi kalau misalnya dokter sempat masalah kanker rahim, kanker ovarium, ataupun kanker payudara, itu kira-kira muncul di usia berapa sih, Dok? Ternyata kan orang-orang child free ini mungkin usia-usia produktif ya, kayak 25 sampai 35. Kalau untuk komplikasi atau dampak yang bisa muncul ini, kemungkinan bisa muncul ini di usia berapa ya, Dok ya? Biasanya setelah 40 tahun. Oh, setelah 40 tahun. Jadi wanita di atas 40 tahun itu resiko-resiko kanker di bagian kandungannya, di rahim, di indung telur, itu mulai meningkat. Makanya biasanya perempuan-perempuan di atas 40 tahun, kita kalau mau dia pakai KB nih contohnya ya, dia pakai KB pil. KB pil itu kan ada pil kombinasi namanya ya, jadi ada estrogen, ada progesteron. Itu kita tidak menyarankan lagi setelah 40 tahun dia pakai KB pil. Ataupun KB suntik yang 1 bulan sekali, itu kan perpaduan 2 hormon tuh, estrogen dan progesteron. Nah, kita tidak menyarankan lagi setelah 40 tahun masih melanjutkan KB itu. Karena apa? Kita meminimalisir paparan estrogen dari luar. Gitu loh. Nah, karena estrogen itu kan macam-macam kan, selain faktor dari produksi dari indung telur, estrogen juga pada wanita yang agak obesitas, yang agak gemuk gitu ya. Itu juga ada proses aromatisasi, dia punya lemak, bisa jadi estrogen. Makanya tidak heran kadang-kadang kalau orang, mohon maaf, perempuan yang obesitas istilahnya, kadang-kadang bisa menopause lebih lama gitu loh. Karena estrogennya masih ada terus. Nah, kadang-kadang juga ini berkaitan nih, kalau ada orang mau menopause, aduh dok saya nggak pengen cepat-cepat
menopause, pengen dimundurin. Lah, berarti kan paparan estrogennya makin lama, dia makin beresiko gitu loh. Makin beresiko untuk terjadi kelainan-kelainan, mulai dari tumor jinak hingga tumor ganas pada organ-organ reproduksinya. Gitu ya dok ya. Tapi menopause juga ada gejala-gejala juga yang mungkin dihindari sih dok. Kalau menopause juga ada banyak flushing seperti itu, gejala juga bukan gejala yang ringan. Oh ya, jadi kan memang ada gejala pramenopause kan, jadi kayak mulai dari gejala vasomotor hingga gejala-gejala yang lain ya, jadi mulai gangguan mood, dia rasa panas di leher, ya kan, kemudian bisa mulai sampai gangguan kepadatan tulang, karena kan hormon estrogennya sudah menurun, cuman itu memang sudah terjadi alami, gitu loh. Kita nggak bisa terjadi alami memajukan kan dok ya? Ya, memang ada di luar negeri terutama lebih ngetren terapi suli hormon. Jadi tetap dikasih obat hormon supaya dia penurunan hormonnya itu nggak drastis, tetapi dia agak landai. Jadi dia nggak kaget gitu loh. Gitu. Jadi biasanya kan juga dia masih pengen, kan kadang-kadang kan kalau perempuan menopause kan sudah banyak yang berubah ya. Dia dia merasa dia tua sebenarnya. Padahal itu lebih kepikirannya. Makanya dia perlu terapi kayak begitu supaya dia menganggap dia tetap masih muda, biasanya ya mungkin untuk kalangan-kalangan tertentu ya. Nah, terutama itu tadi, kalau di Asia sih jarang ya, itu biasanya lebih ke orang-orang Eropa, orang Barat ya, yang lebih ngetren kayak gitu. Tetapi harus diingat, terapi suli hormon juga berkaitan sama kemungkinan terjadinya kanker. Karena dia dapat estrogen terus-menerus kan. Iya, cuma di tapering off ya dok ya? Atau gimana? Ya, memang dosisnya lebih rendah. Jadi istilahnya di tapering off atau dia dosisnya makin kecil gitu loh. Jadi penurunan dia dari normal, dia tidak langsung turun begini hormonnya, tapi dia agak landai. Jadi dia badan dia tuh nggak kaget gitu loh. Oke, gitu. Sip. Nah, kita kembali ke child. Kalau child free sendiri kan, atau gini, kontrasepsi dok ya kita sebutnya di dunia kedokteran, itu kan kita sering melakukan tubektomi, vasektomi. Nah, gimana nih dok? Is it the new contraception? Can we say that child free is a new contraception untuk menekan populasi dunia kayak gini? Sepanjang yang saya pahami dan saya pelajari, child free itu bukan metode kontrasepsi. Iya. Ya kan? Bukan metode kontrasepsi, itu adalah suatu pilihan. Jadi maksudnya gimana ya? Jadi kontrasepsi itu kan kita mengkonsumsi obat atau menggunakan alat tertentu untuk menghindari punya anak. Iya. Ya kan? Jadi child free ini memang betul dia menghindari untuk punya anak juga, tetapi bukan karena ingin mengatur jarak antara anak satu ke anak yang lain. Atau kan kadang-kadang ada orang pakai kontrasepsi kayak ini baru kelar jadi dokter, mungkin mau sekolah dulu, tapi udah menikah, sama suami yang kita tunda dulu deh, 2 tahun, mungkin tahun pertama sekolah agak setengah mati nih, setelah tahun kedua sudah agak enakan dikit baru kita program ya. Kalau mereka kan beda ya. Jadi kalau mau dikatakan ini apakah metode baru dari kontrasepsi, saya kok sepertinya nggak setuju. Seperti itu. Nggak bisa dok ya. Jadi ini agak berbeda konsep nih. Ya, jadi kalau misalnya ada pasien datang nih dok ke kita, ke dokter umum misalnya, menanyakan karena saya nggak mau punya anak sama sekali. Nah, gimana dok? Tapi sebagai dokter, saran nggak dok buat kita bagaimana mengedukasi pasien yang mau child free? Apakah kita mengizinkan atau kita memberi edukasi dari sudut pandang sebagai seorang dokter? Yang pasti dokter itu cuma bisa memberi edukasi ya. Jadi kayak yang kita obrolin malam ini kan bagian daripada edukasi sebenarnya. Betul. Jadi mungkin banyak orang yang nggak tahu bahwa orang yang dia hamil atau ya intinya dia nggak punya anak, dia berpotensi terpapar hormon estrogen terus-menerus di dalam dirinya. Dan itu bisa saja membuat kadar estrogen dalam darahnya meningkat. Peningkatan itu bisa bikin beberapa efek-efek yang lain, hingga yang paling ditakutkan kalau amit-amit terjadi kanker, terutama pada organ reproduksinya. Nah, apakah semua seperti itu? Tidak, tentunya. Seperti saya bilang tadi, kanker itu ada faktor keturunan, faktor berat badan, dan faktor minum-minum obat. Jadi bukan artinya orang yang child free atau tidak punya anak pasti akan kanker, tidak. Cuman mungkin bisa sedikit lebih besar peluangnya jika dia terpapar hormon estrogen terus-menerus.
Karena kan memang child free sekali lagi ini kan pilihan ya. Iya, betul. Sama kayak ada orang, kita udah bilang nih dokter kandungan, ibu pakai KB ya, kan anaknya udah 3, nggak mau dok, saya pengen anak 5. Iya. Zaman gini anak 5 ya kan, mungkin kalau zaman tahun 60-an, 70-an anak 5 masih oke gitu ya. Iya, bener dok. Tahun 2020-an, 21 mau anak 5, tapi ada yang mau kayak gitu. Saya suka dok anak rame. Iya, iya, Ya iya. Itu pilihan. Iya. Begitu juga kalau dia nggak mau punya anak, cuman memang antara mau punya anak banyak sama tidak punya anak itu memang agak berbeda ketidakwajarannya, ya kan? Ya. Seperti itu. Tapi kita sebagai dokter hanya bisa sampai di edukasi aja dok ya, memberikan secara objektif. Jelas. Dari jurnal-jurnal, dari pengetahuan-pengetahuan yang ada. Betul, dari pengetahuan kita. Sebaliknya itu akan dibandingkan sama pasien, ya kan? Jadi misalnya dok kan, kalau misalnya kita kan ada di etis, kayak hal-hal etis ya, misalnya kalau abortus jelas dok ya, kita nggak boleh. Tapi kalau child free sendiri, apakah kita bisa, bukan mendukung ya dok ya, tapi membantu untuk memilihkan jenis kontrasepsi atau bagaimana dok? Tetap sambil edukasi, sambil diberikan kontrasepsinya? Ya, kalau kontrasepsi boleh-boleh aja. Boleh ya dok. Jadi kan tentunya biasanya orang yang nggak mau punya anak, dia datang ke dokter untuk dibantu bagaimana supaya ada kontrasepsi kan? Iya betul. Apakah kontrasepsi yang bersifat sementara atau yang permanen? Permanen contohnya kayak tadi kamu bilang tubektomi, ya kan? Atau laki-lakinya di vasektomi. Nah, kalau memang dia mau yang sementara no problem, dia pasang IUD, dia mau suntik atau dia minum pil itu no problem. Itu kan akan ada masanya habis. Yeah. Yang payah ini kan kalau dia pengen dok saya pengen di tubektomi aja atau suami saya vasektomi, ya kan? Yeah. Nah itu yang payah tuh. Kita harus benar-benar inform consent, tanda tangan. Kalau memang dia setuju ya kita kerjakan. Ya kan, vasektomi biasanya dikerjakan sama dokter bedah ya. Ada urologi mungkin. Urologi atau bedah kita, tubektomi sama dokter kandungan. Seperti itu. Iya, baik dok. Wah mantap banget nih diskusi kita hari ini, seru sekali tentang child free dari sudut pandang kesehatan. Dokter juga mungkin ada saran dokter bagi mereka yang memutuskan untuk child free, apakah mereka butuh terapi khusus atau mungkin ada edukasi tertentu dari dokter sebagai dari sisi sudut pandang kesehatan reproduksi wanita, mungkin apa untuk lebih mengurangi paparan estrogen atau bagaimana dokter? Jadi gini, pertama biasanya saya ada pasien yang seperti ini, saya juga lupa tadi saya cerita, itu sekali. Dia itu orang Cina yang memang warga dari RRC, dari Tiongkok. Jadi dia ini ekspatriat, tinggal di Indonesia, di salah satu hotel bintang 5, suaminya orang bule, dia orang Cina. Jadi dia juga sama seperti itu, dia nggak mau punya anak. Nah, waktu itu saya pernah anamnesis, maksudnya tanya kenapa alasan dia tidak mau. Ya itu tadi lah, sama dengan tuntutan pekerjaan, kemudian dan yang paling unik dia tidak mau badannya itu jadi jelek karena badannya bagus. Badannya bagus, dia kerja di hotel, salah satu hotel bintang 5. Aduh kalau pakai badannya bagus lah pokoknya. Orang Cina yang kayak model lah begitu suaminya orang bule. Akhirnya dia mengambil, karena suami kalau nggak salah orang Amerika, dia punya indung telur diambil. Ovarian preserve, ya kan? Jadi dioperasi kayak mau bayi tabung gitu, dihisap, disimpan indung telurnya, sel telurnya. Sorry, bukan indung telur. Dia telurnya tetap bisa mens. Telurnya disimpan. Supaya sewaktu-waktu, kalau umpamanya dia mau punya anak, bisa dia bayi tabung, atau dia punya rencana surrogate mother. Sewa rahim. Jadi itu sewa rahim. Ya kan, mungkin di Amerika bisa barangkali ya. Di Indonesia nggak bisa. Jadi itu alasannya. Jadi saya lupa tadi cerita yang ini, yang pasien saya yang ekspatriat ini ya. Dulu saya ingatnya teman saya tuh. Nah kalau ini memang dia alasannya gitu, karena ada juga beberapa perempuan kan yang menganggap hamil itu akan merusak bentuk badannya. Iya, betul. Iya kan? Banyak perempuan seperti itu. Makanya perempuan tuh kalau mau punya banyak anak, banyak yang nggak mau. Salah satunya istri saya. Istri saya kenapa anak saya jarak 5,5 tahun? Karena dia menganggap setelah sudah punya anak 1, dia udah langsing lagi, dia nggak mau lagi ini. Gitu. Makanya akhirnya kita tawar-menawar, jaraknya jadi jauh tuh 5,5 tahun. Sebenarnya kan nggak ideal. Anak pertama sama anak kedua jaraknya 5 tahun lebih ya. Jadi itu juga harus kita harus memberikan edukasi memang ya. Sama pasien itu perlu kita meluangkan waktu untuk orang-orang seperti ini. Karena kadang-kadang ini hal-hal yang memang perlu pendekatan-pendekatan medis, selain memang ada pendekatan-pendekatan
dari sisi keagamaan barangkali ya, pendekatan psikolog. Kita juga sebagai dokter, dalam hal ini dokter kandungan, harus meluangkan waktu untuk ngomongin, karena kadang-kadang orang ini ikut-ikutan gitu loh. Ngerti ya? Iya benar dok. Saya kalau nggak salah saya dengar siapa Cinta Laura atau siapa juga sempat ngomong gitu ya. Oh iya. Mau child free. Oh Gita sih dok yang kemarin saya tahu ada artis yang lain. Tapi yang ini saya dengar Cinta Laura ada nih. Juga. Sempat kalau nggak salah ya, apa mungkin saya salah baca ya, mungkin nanti tolong dikoreksi. Iya. Juga sempat ngomong itu child free ke sana ya. Itu kadang-kadang ya apalagi zaman-zaman sosmed kayak gini ya, banyak orang tuh yang kadang-kadang juga pengen cari sensasi barangkali ya kan, macam-macam gitu kan. Pas dia kawin ternyata punya anak juga gitu. Ya itulah memang agak beda ya, justru pasien-pasien yang kadang-kadang kita nggak kenal, ya kayak saya bilang itu yang kadang-kadang emang benar-benar child free gitu loh. Jadi buat teman-teman perempuan yang nonton podcast ini, mudah-mudahan informasi yang kita sampaikan ini sebagai pembuka aja gitu loh. Oh iya boleh. Mencari informasi lebih dalam lagi. Karena ini kan sifatnya cuma di superficial ya. Iya benar. Nanti mencari informasi lebih dalam lagi kan tentunya tidak ke dokter kandungan ya. Dia bisa juga nanti ke ahli agama ya kan, ke psikolog ya kan, atau ke psikiater bahkan kalau kira-kira memang dia merasa memang ada yang nggak beres pada dirinya sehingga perlu ada obat. Kadang-kadang kan perempuan gitu ya. Iya benar. Perempuan kan bisa aja itu mengambil keputusan karena faktor-faktor emosi aja, emosional. Mungkin karena emosi, mungkin atau barangkali dia punya ada masa lalu yang bagaimana waktu dia kecil. Iya benar. Nah itu memang harus diinikan. Dan paling bagus membicarakan ini kalau ke dokter atau ke siapapun ya, ke psikolog dan segala macam, itu harus datang berdua. Jadi jangan cuma sendiri-sendiri gitu loh. Kadang-kadang kan orang datang ke dokter kandungan, pengalaman saya, si istri doang, suaminya enggak. Mungkin suaminya kerja atau gimana ya, sedangkan keputusan-keputusan untuk mau punya anak, keputusan ber-KB bahkan, itu harus dua-duanya dapat informasi yang sama. Jadi jangan nanti si istri ngomong begini sama dokter, sampai ke rumah dia ngomong sama suaminya, itu pasti informasinya udah nggak sama tuh. Seperti itu. Benar. Terima kasih banyak dokter atas edukasinya malam ini. Kita sangat tercerahkan juga dengan cerita-cerita yang dokter bawakan, sangat mencerahkan sekali tentunya. Semoga bisa menjadi hal buat teman-teman ketika membuat keputusan itu benar-benar harus matang dokter ya. Lihat dari berbagai sudut pandang, mulai dari sisi hak asasi, psikologi, agama, atau tentunya yang paling penting adalah dari kesehatan, karena terjadi child free tetap bisa memiliki dampak untuk kesehatan reproduksi wanita. Nah, seperti yang dijelaskan oleh dokter Dara di dokter ya. Kok saya telat nanya nama dokter Dara. Dan telah dijelaskan oleh dokter Dara, sangat komprehensif sekali, dan kita akan mungkin lebih baik untuk menggali lebih banyak lagi dokter ya. Mungkin masih banyak yang bisa kita gali dari child free dari sisi kesehatan reproduksi wanita. Baik, terima kasih banyak kepada dokter Dara waktunya di tengah kesibukannya, mungkin operasi ayah juga tentunya, dan masih mau menyempatkan waktu untuk berdiskusi dengan kita, memberi edukasi kepada seluruh teman-teman wanita yang mendengar Insight Podcast ini. Baik, itu sesi terakhir dokter, sesi kita pada kesempatan kali ini. Semoga kita bisa berjumpa lagi di sesi podcast berikutnya. Terima kasih banyak dokter. Sehat selalu dokter Dara dan keluarga. Oke, terima kasih. Thank you.